semuanya, di sini saya akan menjelaskan penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara. Latar belakang penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara adalah diawali dengan pencarian rempah-rempah sampai ke tujuan untuk melakukan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. 3 bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan ke Nusantara, yaitu 1. Portugis, 2. Spanyol, dan 3. Belanda. Portugis, pelayaran Bartolomeus Dias. Pelaut Portugis di bawah pimpinan Bartolomeus Dias mencoba mencari jalan sendiri untuk mencapai dunia timur yang mereka anggap sebagai asal dari rempah-rempah. Rute pelayaran Bartolomeus Dias dimulai dari Lisabon. Ia berlayar ke arah selatan menyusuri pesisir barat Afrika hingga mencapai Tanjung Harapan, ujung selatan benua Afrika pada tahun 1496 Masehi. Tujuan utamanya adalah mencari rute pelayaran baru ke Asia, tetapi ia tidak berhasil mencapai Asia dalam pelayaran. Hal ini disebabkan karena ombak yang terlalu besar dan kapal-kapal yang dibawa Bartolomeus Dias tidak mampu melewatinya. Pelayaran ini kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang ditugaskan oleh Raja Manuel I untuk menyebarkan agama Kristen, serta mendapatkan akses ke benua timur, meneruskan pendahulunya yaitu Bartolomeus Dias. Raja Manuel I mengira bahwa India merupakan kerajaan Kristen dari Prester John. Rute pelayaran Vasco da Gama dimulai dari Portugal, mengelilingi Tanjung Harapan di Afrika, menyusuri pantai timur Afrika, lalu menyeberang ke India. Tepatnya ia mencapai Calicut di India pada Mei 1498. Pelayaran ini membuka jalur laut langsung pertama antara Eropa dan Asia. Pelayaran Alfonso Albuquerque. Dari persinggahan orang-orang Portugis di India, mereka mendengar bahwa India bukanlah tempat penghasil rempah-rempah. Mereka mengetahui dari pedagang yang ada di India bahwa terdapat pusat perdagangan rempah-rempah di daerah yang bernama Malacca. Oleh karena itu, dipersiapkan adanya ekspedisi lanjutan untuk menemukan Malacca. Rute pelayaran utama Alfonso Albuquerque adalah dari Portugal ke India, dengan tujuan menaklukkan kota Goa dan menjadikan pangkalan untuk memperluas kekuasaan Portugis di Asia. Setelah menaklukkan Goa pada tahun 1510, ia melanjutkan ekspedisinya ke Malacca dan berhasil menguasainya pada tahun 1511. Selain itu, ia juga melakukan ekspedisi ke Socotra dengan tujuan menutup perdagangan di Laut Merah. Yang kedua, Spanyol. Pelayaran Christopher Columbus. Christopher Columbus adalah seorang nahkoda handal yang dikenal juga sebagai pedagang dan penjelajah lautan. Ketika Eropa sedang mencari jalan menuju Asia Timur, dia percaya bahwa berlayar ke arah barat dan melintasi Samudra Atlantik adalah jalan tercepat menemukan Asia. Rencana ekspedisi ini sempat akan gagal karena terkendala biaya. Namun, Columbus berhasil meyakinkan Ratu Isabella untuk mendanai pelayarannya. Pelayarannya ini sebenarnya beresiko sangat tinggi. Para awak kapal pun merasa ingin membatalkannya, tetapi Columbus tetap merasa yakin dengan rencananya dan melanjutkan ekspedisinya pada 3 Agustus 1492 dengan 3 kapal yang berisi 120 pelaut. Perjalanan ini pertama kali berlabuh di Kepulauan Kanari yang berada di lepas pantai Afrika. Mereka pun melanjutkan perjalanan dari Kepulauan Kanari pada 6 September dengan berlayar ke arah barat. Akhirnya Columbus menemukan sebuah daratan baru yang mereka anggap sebagai India. Ternyata daerah tersebut adalah Kepulauan Salvador yang berada di benua Afrika. Columbus sendiri melakukan 4 kali perjalanan dalam ekspedisinya mencari daratan baru. Pada perjalanan pertama, mereka berhasil menemukan San Salvador dan menjelajahi wilayah sekitarnya. Pada perjalanan kedua, dia berlabuh di Hospinia sepanjang selatan kota Kuba yang kemudian dia namai sebagai Pulau Dominika. Pada perjalanan ketiga, dia memperluas daerah jajahannya ke selatan Amerika, khususnya Trinidad dan Venezuela,
Dan untuk perjalanan keempatnya, Columbus berlayar hingga ke Honduras, Panama, Amerika Tengah, Meksiko, dan Santiago atau Jamaika. Pelayaran Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Magellan atau Magalhães adalah seseorang yang telah cukup lama bekerja di pemerintahan Spanyol, yang juga merupakan keturunan Portugis. Sama halnya seperti Columbus, Magalhães juga memiliki ambisi untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah yang baru. Pada akhirnya, Magalhães pun berangkat dari Spanyol untuk melakukan ekspedisi di tanggal 10 Agustus 1519. Dia pergi bersama 165 awak kapal yang terbagi dalam 5 kapal berbeda. Dalam ekspedisinya ini, Magalhães dibantu oleh Kapten Juan Sebastian Elcano sebagai kapten dari kapal yang ditumpanginya itu. Dalam kapal tersebut juga terdapat seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Kisah perjalanan Magalhães ini pun kemudian ditulis oleh Pigafetta secara khusus. Pelayaran Magalhães bersama Elcano masih melanjutkan jalur dari ekspedisi Columbus. Mereka melalui Samudra Atlantik kemudian menuju ke arah barat hingga ke pantai timur Amerika Selatan. Setelah itu, mereka juga melanjutkan perjalanan ke ujung benua Amerika dan melewati suatu selat yang mereka namai sebagai Selat Magalhães. Pada 1521, Magalhães melalui Samudra Pasifik dan sampai di sebuah pulau bernama Kepulauan Masapa. Pulau ini pun kemudian berganti nama menjadi Filipina, yang diambil dari nama Raja Spanyol pada waktu itu, Raja Philips III. Di daerah ini, Magalhães juga membuat tugu peringatan sebagai tanda jika Filipina merupakan salah satu wilayah dari Spanyol. Selain itu, Magalhães juga menyebarkan agama di setiap daerah yang dia singgahi. Namun ternyata, penyebaran agama ini menimbulkan berbagai perlawanan di sebagian wilayahnya. Salah satu perlawanan atas penyebaran agama tersebut dilakukan oleh orang-orang Mactan yang mengakibatkan tewasnya Magalhães di Filipina. Akhirnya, orang-orang Spanyol yang tersisa pun meninggalkan Filipina untuk kembali berlayar ke daerah selatan dengan 2 kapal yang tersisa, yakni kapal Victoria dan kapal Trinidad. Mereka berlabuh di Maluku setelah melewati Kalimantan Utara. Di Maluku ini, mereka akhirnya berhasil menemukan rempah-rempah. Yang ketiga, Belanda. Pelayaran Cornelis de Houtman. Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman dan de Keyser memimpin pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal. Pelayaran ini menempuh rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Selama dalam pelayaran, mereka selalu berusaha menjauhi jalan pelayaran Portugis, sehingga pelayaran tidak singgah di India dan Malaka yang sudah dahulu diduduki Portugis. Pada bulan Juni 1596, pelayaran Houtman tiba di Banten. Pada mulanya, kedatangan Belanda mendapat sambutan banyak dari masyarakat Banten. Kedatangan Belanda diharapkan dapat memajukan perdagangan dan dapat membantu usaha Banten menyerang Palembang. Akan tetapi, kemudian timbul ketegangan antara masyarakat Banten dengan Cornelis de Houtman. Hal itu disebabkan oleh sikap de Houtman hanya mau membeli rempah-rempah jika musim panen tiba. Akibatnya, beliau diusir dari Banten dengan mendapat sedikit rempah-rempah. Meskipun demikian, de Houtman disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat Belanda. Beliau dianggap sebagai pelopor pelayaran menemukan jalan laut ke Indonesia. Yang terakhir, pelayaran Jacob van Dyk. Pada tanggal 20 November 1598, rombongan baru dari Belanda dipimpin oleh Jacob van Dyk dan Wybrechts Kenwerewitz dengan 8 buah kapal tiba di Banten. Pada saat itu, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan Belanda diterima baik. Karena sikap Van Dyk yang sangat baik hati dan pandai mengambil hati para petinggi Banten, 3 buah kapalnya penuh dengan muatan dan dikirim kembali ke negara Belanda. 5 buah kapal yang lain
menuju ke Maluku. Di Maluku, Belanda juga diterima dengan baik oleh rakyat Maluku karena dianggap sebagai musuh Portugis yang juga sedang bermusuhan dengan rakyat Maluku.